Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali perkenalkan saya Muhammad Adin dengan NIM 8040210026 yang akan memandu sesi presentasi pada video kali ini, dan teman-teman saya Muhammad Arkan, Rizky Gustifani, dan Muhammad Hafiz Abdullah yang akan menjelaskan bentuk-bentuk bisnis, mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Besar harapan saya, Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian dapat mendengarkan video presentasi kami dan memberikan feedback atas presentasi yang kami berikan. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke bab 1. Bab 1, definisi PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. A. PT atau perseroan terbatas. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang yang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT. Dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Yang B, CV atau Commandeer Vennootschap dari bahasa Belanda yang di dalam bahasa Indonesia artinya persekutuan komanditer. CV sendiri atau CV merupakan salah satu bentuk badan usaha yang ada di dalam dunia bisnis. CV dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Sesuai namanya, CV pada dasarnya adalah proses persekutuan modal. Yang ketiga atau C, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang. Dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. D. Perseorangan. Bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. E. Yayasan. Suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. F. Koperasi. Sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. G. Franchise. Waralaba. Istilah waralaba berasal dari gabungan kata wara yang artinya lebih dan laba artinya keuntungan, yang diambil dari bahasa Prancis. Berarti hak atau kebebasan hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Yang terakhir, BUMN. Badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. BUMN juga bisa berupa perusahaan nirlaba yang tujuannya untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 2, yaitu mana yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum dari bentuk bisnis, PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Berikan penjelasan kenapa. Bisnis yang berbadan hukum dari yang saya bacakan tadi
Ada 4, yaitu PT, yayasan, koperasi, dan BUMN. Alasannya, badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha ketika terjadi suatu permasalahan hukum, apabila badan usaha hanya dapat dituntut maka badan usaha hanya dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Badan yang tidak berbadan hukum ada 4 juga, CV, firma, perseorangan, dan franchise. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, badan usaha itu sendiri saja, namun juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Arkan. 3. Prosedur dan syarat dalam pendirian PT, CV, firma perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, BUMN. PT 1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih dan akta notaris dalam bahasa Indonesia. 2. Struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. 3. Untuk PT lokal PMDN, pemilihan nama PT terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. 4. Susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. 5. PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. 6. Suami istri yang mendirikan PT secara bersama-sama namun belum memiliki perjanjian nikah harus memasukkan 1 orang sebagai pihak pemegang saham. 7. PT wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan pendiri perseorangan. Sedangkan untuk PT PMA, modal dasarnya minimal sebesar 10 miliar rupiah. CV 1. Minimal didirikan oleh 2 orang yang selanjutnya disebut sekutu aktif dan pasif. 2. Akta notaris dalam bahasa Indonesia. 3. Pendiri CV harus warga negara Indonesia. 4. Kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia. Tidak diperkenankan partisipasi modal asing. Firma 1. Didirikan oleh minimal 2 orang. 2. Menentukan nama firma. 3. Merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas. 4. Terdapat domisili perusahaan. 5. Akta pendirian NPWP firma. 6. Memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Franchise 1. Membuat surat pendaftaran waralaba. 2. Memiliki standar operasional yang jelas. 3. Memiliki hak kekayaan intelektual terdaftar. 4. Mempersiapkan beberapa dokumen penting seperti foto KTP, pemohon, prospektus, penawaran perusahaan, perjanjian waralaba, tanda bukti pendaftaran HKI, dan lainnya. Perseorangan 1. Siapkan akta pendirian perusahaan. 2. Siapkan surat izin perusahaan. 3. Siapkan surat izin usaha perdagangan. 4. Siapkan nomor pokok wajib pajak pemilik. 5. Siapkan nomor induk berusaha. BUMN 1. Membuat akta perusahaan. 2. Mendapatkan surat keterangan domisili usaha SKDU. 3. Mengurus nomor pokok wajib pajak NPWP. 4. Mengurus nomor induk berusaha NIB. 5. Mengurus izin usaha atau izin komersial. Yayasan 1. Yayasan didirikan oleh perseorangan, kelompok atau komunitas maupun badan usaha. 2. Pendirian dan pengesahan yayasan melalui akta notaris yang menggunakan bahasa Indonesia. 3. Dana awal yayasan dapat berasal dari harta pendiri, penyisian sebagai laba usaha,
maupun hasil donasi beberapa orang dalam sebuah kelompok. 4. Yayasan memiliki struktur organisasi berupa pembina, pengurus yayasan, dan pengawas yayasan. 5. Surat wasiat dapat menjadi dasar untuk mendirikan yayasan. 6. Nama yayasan harus orisinil, yang artinya belum pernah dan tidak sedang digunakan oleh lembaga atau yayasan lainnya. 7. Setelah penyusunan struktur yayasan, penentuan nama dan penetapan AD dan atau ART, yayasan dapat memperoleh badan hukum. Pengesahan yayasan merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Koperasi 1. Perencanaan mendirikan koperasi. 2. Menyampaikan seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. 3. Dapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat. 4. Verifikasi nama koperasi yang akan didirikan. 5. Pengajuan pengesahan akta mendirikan koperasi. 6. Verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi. 7. Mekanisme di Sisminkop. 8. Pengesahan dalam mendirikan koperasi. 4. Kelebihan dan kelemahan dari PT CV, firma perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, BUMN. PT. Kelebihan. 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. 2. Lebih mudah untuk melakukan perusahaan usaha, didukung oleh modal yang kuat. 3. Kemampuan mendapatkan kredit lebih baik didukung oleh kredibilitas perusahaan. 4. Tanggung jawab pemegang saham terbatas. 5. Manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik berdasarkan visi dan misi perusahaan yang jelas. 6. Kelangsungan hidup PT lebih terjamin dengan semakin berkembangnya usaha. 7. Saham dapat diperjualbelikan secara bebas. Kekurangan. 1. Jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi pada kondisi harga saham jatuh. PT yang besar pun bisa terancam bangkrut. 2. Rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik modal atau saham. 3. Para pemegang saham kurang peduli terhadap kondisi perusahaan karena lebih mengutamakan perolehan dividen. 4. Pajak perusahaan besar. 5. Pembagian wewenang dan pengawasan lebih kompleks sehingga membutuhkan manajemen yang kuat. 6. Diperlakukan biaya dan relatif besar untuk mendirikan dan menjalankan PT. 7. Keputusan tidak dapat diambil dengan cepat karena melibatkan banyak bagian dalam perusahaan. CV. Kelebihan. 1. Relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dan anggota pasif. 2. Mudah dalam pencarian kredit. 3. Pengolahan dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. 4. Tanggung jawab sekutu pasif terbatas. 5. Modal relatif lebih besar. 6. Kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangan. 1. Sekutu pasif tidak mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modal kepada sekutu aktif. 2. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. 3. Harta kekayaan sekutu aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. 4. Modal telah disetor sekutu pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. 5. Keuntungan dibagi antar anggota firma. Kelebihan. 1. Jumlah modal relatif besar dari perusahaan perseorangan sehingga lebih mudah dan untuk memperluas usahanya. 2. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. 3. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Di samping itu, semua keputusan diambil bersama-sama, sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. 4. Tergabung alasan-alasan rasional. 5. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. 6. Prosedur pendirian relatif mudah. Kekurangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan. 2. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya perselisihan paham di antara para sekutu. 3. Kesalahan seseorang firman harus ditanggung bersama. 4. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar. 5. Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Perseorangan. Kelebihan. 1. Pendirian perusahaan perorangan orang pribadi sangat mudah dan tidak terbelit-belit. Biasanya syarat perizinan di pemerintahan daerah lebih ringan. 2. Perusahaan perorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. 3. Tidak memerlukan akta formal. Akta pendirian dari notaris.
dalam pendiriannya, tetapi untuk bisnis-bisnis tertentu perlu meminta izin ke pemerintah daerah setempat, sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Kekurangan, satu, untuk memperoleh modal dari pihak luar perbankan akan lebih sulit, yang artinya jika perusahaan perorangan ini mendapatkan tambahan modal atau investasi atau pinjaman dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar. Dua, perusahaan perorangan relatif sulit mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah, bendahara instansi pemerintah, BUMN, badan usaha milik negara BUMD, badan usaha milik daerah, serta perusahaan besar swasta karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana atau modal tersedia. Tiga, pemilik perusahaan perseorangan, orang pribadi bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh maupun kewajiban lainnya. Yayasan, kelebihan. Satu, bidang sosial yayasan yang bergerak pada bidang ini biasanya berfokus pada basis kegiatan sosial seperti mendirikan lembaga formal maupun informal, misal panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, poliklinik. Laboratorium yang bergerak dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai lembaga yang tugasnya membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada. 2. Bidang kemanusiaan. Yayasan ini memiliki tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mencakup permasalahan tentang kemanusiaan, yang dengan bidang kemanusiaan banyak membantu masyarakat pada lokasi bencana alam, pengungsi tunawisma, gelandang, dan fakir miskin. Yayasan harus memiliki salah satu tujuan, baik dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. 2. Yayasan harus memiliki akta notaris yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kemenkumham atau pejabat terkait. 3. Pendirian yayasan tidak bertentangan dengan susila. 4. Tidak juga bertentangan dengan kepentingan umum. 5. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 6. Memiliki pengurus kurang-kurangnya 1 orang. Baiklah, saya Rizky Gustipani akan melanjutkan penjelasan dari Arkan. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi memiliki kelebihan diantaranya yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang ketiga, dasar sukarela dan terbuka. Yang keempat, prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk memupuk laba guna kepentingan anggota. Yang kelima, contoh dan jenis-jenis usaha bentuk PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Diawali dari PT. PT memiliki jenis diantaranya yaitu yang pertama, perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka atau TBK, atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau initial public offering atau IPO, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah PT Bank Sentral Asia TBK, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, dan lain-lainnya. Kemudian ada CV. CV memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, bidang jasa. Usaha bidang jasa merupakan sektor usaha yang memberikan layanan dalam bentuk ilmu, tenaga, keahlian, serta kemampuan tertentu. Bidang jasa yang didaftarkan sebagai CV meliputi pendidikan, teknik, komputer, keuangan, akuntansi, manajemen, transportasi, catering, sistem informasi, serta jasa pengurusan STNK, SIM, cleaning service, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada firma. Jenis-jenis firma yaitu yang pertama ada firma dagang atau trading partnership. Pengertian firma dagang atau trading partnership adalah badan usaha yang bergerak di industri perdagangan. Jadi, kegiatan utama jenis firma dagang adalah menjual suatu produk. Beberapa contoh perusahaan firma dagang diantaranya adalah Terra Firma, perusahaan Diadora, perusahaan Polosport, perusahaan Converse, perusahaan Crocs, dan lain-lain. Kemudian ada firma non-dagang.
atau jasa. Pengertian firma non-dagang adalah badan usaha yang bergerak di industri jasa. Dengan kata lain, produk yang dijual adalah jasa sesuai dengan keahliannya. Beberapa contoh firma non-dagang atau jasa di Indonesia adalah firma hukum atau konsultan hukum, kantor pengacara, dan lain-lain. Selanjutnya ada firma akuntansi atau kantor akuntan publik, ada konsultan bisnis, konsultan manajemen, dan lain-lain. Kemudian ada perseorangan. Jenis-jenis perseorangan yaitu yang pertama ada bisnis perdagangan. Biasanya usaha perdagangan yang dilakukan oleh perorangan dalam skala kecil maupun sedang, di mana barang atau produk yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari pakaian, makanan, alat bangunan, kebutuhan sehari-hari, peralatan sekolah, dan masih banyak lagi. Contoh usaha perdagangan perseorangan yaitu pedagang kaki lima, atau yang biasa disingkat dengan PKL, pedagang keliling, pedagang asongan, warung, toko kelontong, dan pedagang di pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Kita masuk ke nomor 6, struktur permodalan dan kontinuitas dari PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Yang pertama ada PT. Modal kapital sering diartikan sebagai kekayaan total seseorang atau suatu badan atau nilai dari total usaha ekonomi. Kekayaan usaha yang segera dapat diubah ke dalam bentuk kontan. Bagian pokok dari pinjaman sebagai yang dibedakan dari bunga, bahkan sering diartikan sejumlah uang saja. Dalam perseroan atau dikenal beberapa modal antara lain 1. Modal dasar pasal 32 ayat 1 UU PT 2007 mengatur bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Ini adalah syarat modal minimum pendirian perseroan. Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidak-tidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar. Yang kedua ada CV. Mengenai ketentuan modal dan setor modal untuk CV, bahkan dalam minuta akta pendirian, CV juga tidak mengharuskan jumlah modal untuk dicantumkan, melainkan minimal memuat identitas pendiri seperti nama pendiri, domisili, dan pekerjaan. Kedua, kegiatan usaha. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pendiri dan jangka waktu CV. Yang ketiga, firma. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat menunjang keberhasilan firma dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa menyetor sejumlah modal. Keahlian tersebut dihargai setara dengan bagian modal yang semestinya disetorkan. Pada prinsipnya, setiap anggota berhak memimpin perusahaan. Namun demikian, kepentingan perusahaan biasanya dipilih salah satu di antara anggota menjadi pemimpin utama. Dalam menjalankan usaha, ada dua macam anggota firma, yaitu yang pertama, anggota yang mendapat usaha bertindak atas nama perusahaan. Yang kedua, anggota yang tidak menerima kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan. Yang ketiga, ada perseorangan. Usaha perseorangan adalah perusahaan yang tidak membutuhkan modal yang banyak. Dalam perusahaan perseorangan, modal berasal dari pemilik atau pendirinya dan modal pinjaman. Biaya yang relatif rendah dalam pengurusan perusahaan dan biaya operasional membuat perusahaan dapat didanai dengan dana pribadi. Yang selanjutnya ada yayasan. Aset dan modal yayasan harus dipisah dari aset pribadi sendiri. Pendiri juga harus membuktikan validitas aset yayasan. Yayasan yang didirikan orang Indonesia, aset dan modal awal harus sebesar 10 juta rupiah. Yayasan yang dibentuk orang asing, total aset dan modal awal harus mencapai 100.000.
Aset dan modal awal ini dapat berupa uang atau aset lain seperti properti dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional yayasan. Selanjutnya ada franchise. Franchise adalah metode berbisnis dengan menggunakan nama, produk jasa, bahan, dan merek dagang dari bisnis yang telah ada. Seseorang bisa membeli hak jual sebuah produk, jasa, maupun layanan dan menjalankan serta mengelola bisnis tersebut selayaknya bisnis miliknya sendiri. Yang terakhir ada BUMN. Sebagai pemegang saham terbesar BUMN, pemerintah dipandang memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kebijakan sumber pendanaan BUMN, termasuk dari pemberi pinjaman. Peningkatan jumlah utang BUMN yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun ini diduga memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintahan sebagai pemegang saham terbesar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang bentuk bisnis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.